Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Silakan duduk. Ya, terima kasih Bu. Wow, kayak sepertinya kau ceria sekali ya hari ini, Miftah. Ya, Bagi Bu. dong. Alhamdulillah Bu, saya habis menang karate di Makassar Bu. Wow, alhamdulillah. Ya Bu, jadi sekarang tinggal menunggu Kak jadwal untuk di tingkat nasional nanti Bu. Jadi doakan Kak supaya saya sehat-sehat dan lancar supaya bisa berlomba ke Jakarta Bu. Amin, Ibu selalu doakan. Nah, Iya Bu, jadi nanti kalau sudah menang Kak di Jakarta, saya lanjut di tingkat nasional dan itu ke luar negeri Bu. Nah itu kan memang cita-citaku dari dulu begitu Bu, untuk bisa ke luar negeri berlomba begitu Bu. amin. Insya Allah kalau Miftah rajin berlatih, insya Allah hasilnya juga nanti akan memuaskan sesuai dengan apa yang kamu inginkan ya. Jadi asah terus bakatnya, tingkatkan terus prestasinya, karena itu nantinya bisa menjadi pertanda baik buat kamu nantinya nak ke depan dalam mencapai cita-citamu ya. Oke, baiklah, apakah sudah siap untuk melakukan konseling hari ini, Miftah? Iya Bu, insya Allah sudah siap Bu. Oke, sebelum kita memulai konseling kita hari ini, kita berdoa semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan bisa berjalan lancar sesuai dengan tujuan kita hari ini. Berdoa dimulai. Selesai? Bagaimana lembaran yang minggu lalu nak Ibu kasih? Apakah sudah diisi? Oh iya Bu, sudah Bu. Saya ambil dulu ya Bu. Terus Bu ini. Bagus ya Miftah, artinya Miftah sudah bisa menentukan sendiri dan sudah bisa mengisi worksheet yang Ibu kasih. Ini sudah, menurut Ibu ini sudah benar ya. Oke, baiklah Miftah, saya mau bertanya kepada Miftah, apa yang sudah berjalan lebih baik sejak kita konseling sepekan lalu nak? Sudah lebih baik dari minggu lalu Bu. Apanya yang terasa baik? Sudah lebih baik Bu, walaupun belum selesai dengan yang saya targetkan. Apakah apa yang kamu lakukan? Jadi minggu lalu itu Bu, Pak Iwan itu datang di kelas untuk mengajar dan dia itu bertanya ke teman-temanku semua, sama termasuk di kelasku begitu Bu. Dia bilang siapa yang bisa ambil buku di perpustakaan. Nah di situ tidak ada temanku yang menyahut Bu. Jadi diam semua, dan saya di situ langsung memberanikan diri untuk pergi ambil buku di perpustakaan. Nah pada saat saya lagi jalan di lapangan, ada sekelompok kelas yang lagi olahraga, dan tidak dari sekelompok itu tidak ada yang tertawakan sama sekali begitu Bu. Jadi di situ langsung Kak merasa senang kalau orang itu tidak terlalu ketawain nih Kak begitu Bu. Jadi tidak minder nih Kak lagi Bu. Hebat ya Mita, kamu memang memiliki banyak ide. Terus apa lagi yang terjadi setelah itu? Jadi kalau setiap waktu istirahat dan isoma, walaupun bukan jam kosong Bu, intinya waktu istirahat sama isoma itu saya pergi ke perpustakaan Bu. Jadi kadang itu saya sholat di perpustakaan Bu, di ruangannya Bu Dewi. Apakah kamu lakukan itu sendiri atau bagaimana? Iya Bu, kadang sendiri, tapi kadang juga saya minta tolong sama Diva untuk temani Kak Bu. Diva yang kelas 8A itu ya? Iya Bu. Apa
apa yang kamu lakukan? Jadi saya ajak Diva Bu untuk untuk pergi ke perpustakaan untuk temani Kak membaca Kak. Terus kalau lagi waktu isoma saya sama Diva sholat di perpustakaan di ruangannya Bu Dewi. Oke. Hal-hal lain yang kita lakukan selain itu? Saya pergi jogging Bu kalau pulang sekolah. Lalu apa lagi? Saya juga kalau lagi kosong dan ada motor di rumah, saya pergi keliling Sorowako Bu naik motor atau kadang juga naik sepeda. Oke. Masih ada hal lain yang kamu lakukan lagi? Iya Bu, seperti kayak Selasa lalu ini kan saya mulai aktif lagi dengan kegiatan OSIS Bu, sama ikut Kak lagi latihannya karate. Terus habis itu kan saya ikut OSN IPA Bu. Nah saya sibukkan diriku untuk masuk lagi di OSN IPA. Jadi nanti ini sekitar 1 mingguan setelah saya lomba di Jakarta nanti, saya bakalan ikut lomba OSN IPA Bu, mewakili kabupaten. Ibu senang mendengarnya ya. Kamu sudah menunjukkan beberapa usaha dan berhasil melakukan itu, dan itu sangat berarti pastinya dalam kehidupanmu ya, Miftah. Nah, bagaimana tanggapannya wali kelasmu dengan perubahan kamu yang saat ini? Wali kelasku senang sekali Bu dengan perubahanku. Dia bilang saya sudah tidak terlalu minder nih lagi untuk bergaul, dia bilang begitu. Dia bilang juga saya tidak terlalu menutup diri nih, dan dia juga senang karena saya sudah mulai aktif nih dengan kegiatan-kegiatan OSIS sama kegiatan ekskul di sekolah Bu. Saya kira saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh wali kelasmu. Artinya dalam seminggu ini Miftah sudah melakukan perubahan besar dari diri kamu. Nah, pekan lalu Miftah menyampaikan bahwa skala usahamu sudah masih berada di skala 3. Marilah kita sama-sama mengukur kembali skala di mana skala 10 menunjukkan bahwa kamu sudah puas dengan usaha yang kamu ambil. Skala 1 itu menunjukkan kamu tidak puas. Oke, baiklah. Kira-kira saat ini kamu sudah berada di skala berapa? Kira-kira saya sudah berada di skala 7 Bu. Skala 7. Wow, artinya meningkat 4 level ya Mita. Oke, itu artinya kamu sudah cukup puas dalam mengambil keputusan atau membuat langkah-langkah atas usaha yang kamu ambil. Nah, baiklah, mari kita sama-sama mengukur kembali kepercayaan diri kamu, di mana skala 10 menunjukkan bahwa kamu siap melanjutkan tujuan dari masalah kamu, dan skala 1 menunjukkan kamu tidak percaya diri. Kira-kira kamu berada di skala berapa sekarang? Saya berada di skala 8 Bu. Oke, di skala 8. Baiklah, kira-kira untuk mencapai skala 8 itu apa yang Miftah bisa lakukan? Ibu sudah walaupun sebenarnya itu di skala 8 belum saya capai Bu, tapi saya sudah merasa saya jauh lebih baik dari sebelumnya, dan saya akan berusaha lebih giat lagi, lebih keras lagi supaya saya bisa mencapai nilai yang lebih tinggi lagi Bu. Insya Allah, amin. Apabila nanti Miftah sudah betul-betul kita bersungguh-sungguh dalam menentukan tujuan-tujuan kecil pun yang kamu lakukan itu, insya Allah akan berarti buat dirimu nantinya. Nah, mari kita kembali mengukur tentang kepuasan diri kamu terhadap masalah yang kamu hadapi, ya. Di mana skala 10 di sini menunjukkan bahwa kamu sudah puas dengan masalah kamu. Kemudian di skala 1 menunjukkan tidak kepuasan diri kamu terhadap masalah yang kamu hadapi. Nah,
kira-kira Miftah sekarang berada di skala berapa nak? Kira-kira saya sudah berada di skala 7 Bu. Oke, skala 7 ya. Artinya sudah ada perubahan ya dari pekan lalu. Nah, seandainya waktu seandainya keadaan sekarang berjalan dengan baik nak, dan kamu berada di skala 8, kira-kira apa yang kamu rasakan nak? Mungkin saya sudah tidak minder lagi Bu untuk bergaul dengan temanku. Saya juga sudah nyaman nih untuk keluar di lingkungan sekitarku atau di lingkungan masyarakat Bu, dan nyaman mak juga ada di rumah. Oke, baiklah. Itu yang akan menjadi tujuan konseling kita selanjutnya ya Miftah. Baiklah nak, kira-kira apa yang bisa dilakukan Miftah untuk mencapai skala 8 itu? Kalau pulang sekolah saya bakalan mungkin setiap sepulang sekolah sama hari weekend libur begitu Bu, saya pergi jogging Bu. Terus abis itu saya bergaul nih sama teman-temanku begitu Bu. Oke, kapan kamu bisa mulai lakukan itu rencanamu? 3 hari lagi Bu. Dalam seminggu 3 kali Bu. Mulai kapan itu? Setiap hari Selasa, Rabu, sama Kamis. Karena di 3 hari itu di jam terakhir ada jam ekskul Bu atau jam kosong. Nah, kalau hari Selasa itu saya kan saya ikut OSIS Bu. Jadi di kegiatan OSIS itu setiap hari Selasa mengadakan rapat Bu. Nah, di rapat itu kita membicarakan proker, terus kita juga mengevaluasi rapat-rapat yang belum selesai atau belum tuntas dan belum bagus di minggu lalunya. Jadi kita bicarakan kembali di minggu ini begitu. Terus habis itu kalau hari Rabunya kan itu ekskul bebas Bu. Jadi siswa itu bebas memilih ekskul apa saja. Nah, saya ikut PMR. Di situ juga kalau di PMR banyak nih siswa-siswa lain gitu. Nah, sedangkan kalau hari Kamis itu kita ini ekskul wajib Bu, ekskul wajib pramuka. Nah, di kalau ekskul wajib pramuka kan itu dari kelas 7, 8, 9 semuanya ada di lapangan untuk berkumpul Bu. Jadi dicampur begitu Bu, bukan cuma berpatokan dengan kelasku saja begitu, enggak Bu. Jadi di situ saya mencoba untuk bergaul dengan teman-temanku dari kelas lain, dari kelasku gitu. Wow, saya rasa itu ide yang luar biasa ya. Kamu memang betul-betul memiliki stok yang banyak tentang ide-ide Miftah. Nah, kamu sudah menunjukkan perubahan berarti tentang masalah yang kamu hadapi saat ini. Nah, baiklah, masih ada yang perlu kamu sampaikan? Apa ya Bu? Sepertinya saya sudah merasa jauh lebih baik lah intinya Bu dari minggu lalu begitu. Jadi karena saya sudah tidak terlalu minder nih lagi Bu, dan mulai mak juga mau bergaul dengan teman-temanku gitu Bu, mau mak juga keluar rumah. Oh Miftah, yang pastinya Ibu sudah sangat senang ya, senang mendengarnya. Ada perubahan yang terjadi dalam dirimu. Oke, baiklah Miftah, karena sebentar lagi pergantian pelajaran. Nah, kira-kira masih ada yang perlu disampaikan? Ya begitu tadi Bu, saya sudah jauh lebih baik Bu. Jadi nanti saya akan berusaha lebih giat lagi supaya saya bisa berubah dan maksudnya tidak minder lagi begitu dengan teman-temanku Bu, untuk lebih mau lagi mencapai nilai yang lebih tinggi Bu. Baiklah, oke. Karena sebentar lagi pergantian pelajaran, maka Ibu menyimpulkan ya, sesi konseling kita hari ini adalah Ibu bisa menyimpulkan bahwa
dari masalah yang kamu hadapi pekan lalu. Pertama, sudah sangat-sangat terjadi perubahan yang signifikan. Kamu sudah berhasil mengambil atau menentukan sendiri keputusan, mengambil langkah-langkah atas apa sih tujuan-tujuan yang ingin kamu capai dari masalahmu. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana Miftah dari usaha yang kamu lakukan itu, meskipun kecil ya nak, itu sebenarnya sangat berarti buat kehidupan kamu apabila kamu secara berkesinambungan. Jadi secara berkesinambungan kamu lakukan itu, insya Allah kamu bisa terbebas dari masalah yang kamu lakukan. Dan yang sudah pasti terakhir, harapannya ibu, Miftah bisa kembali seperti dulu ya, bisa memperbaiki kembali nilai-nilainya, kemudian mengembalikan kepercayaan diri kamu, sehingga nantinya kegiatan-kegiatan belajarmu di sekolah, mulai dari bagaimana kamu memulai lagi kegiatan nilaimu supaya bisa meningkat kembali, kemudian kegiatan eskulmu, baik eskul yang ada di sekolah maupun eskul di luar sekolah. Oke, baiklah Miftah, karena sebentar lagi masuk kelasnya, kita akhiri sesi konseling ini dengan mengucapkan hamdalah. Oke, sebelum Miftah keluar dari ruangan ini, baiklah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai, silakan Miftah. Apabila mau keluar istirahat, silakan keluar. Ya Bu, terima kasih Bu. Waalaikumsalam.